Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabah kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ajwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa kaffati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa jami'il muallifil kutub khususan muallif hadal kitab Syekh Zarnuji wa jami'i walidina wa walidikum wa jami' ahli kudur fi hadhihi baldah madadana ya Allah bi badadihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa ita karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla As-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang hadir, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah, diizinkan kembali oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi amal soleh kita semua, menjadi amal kebaikan kita semua yang bisa kita rasakan manfaatnya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin.
Baiklah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji kembali kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuzi. Di bulan sebelumnya jamaah sekalian sudah dijelaskan bahwa salah satu kewajiban kita semua sebagai hamba Allah, tentunya muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, salah satu kewajiban hidup kita adalah bertolabul ilmi, nyari ilmu, nambah ilmu. Ya, itu kewajiban kita, nyari ilmu, nambah ilmu, wajib. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Lanang wadon semuanya wajib nyari ilmu. Mengapa kita harus bertambah ilmunya? Kemarin dijelaskan. Kok nggak main-main Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita nyari ilmu dari sejak lahir, minal mahdi ilal sepanjang hayat. Nyari ilmu wajib. Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah, idza zada ilmur rajul jada adzabuhu. Orang kalau ilmunya ada, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ali, apalagi ilmunya banyak, zada, bertambah ilmunya tiap hari. Mau datang ke majelis ilmu, ada harapan, Pak ya. Bapak Ibu ada harapan kalau orang hadir ke majelis ilmu, bertambah ilmunya, kata Imam Ali, zada adabuhu, berpotensi, punya kesempatan, akhlaknya juga baik. Ini pentingnya kita nyari ilmu, nambah ilmu itu agar akhlak kita bertambah baik. Harapannya seperti itu, gitu ya. Jadi akhlak kepada Allah ya bagus, hubungan dengan manusia bagus, berkahnya kita punya ilmu. Kalau ada orang yang nggak punya ilmu, sholatnya dikerjakan, akhlaknya bagus, berarti ngamal nggak pakai ilmu. Jadi Bapak jangan membandingkan, ada loh kata ibunya orang yang rajin ke majelis ilmu enggak akhlaknya kok begitu. Kan ada apa ya, disindir-sindir. Hadir ke majelis ilmu akhlaknya begitu. Yang enggak hadir ke majelis ilmu akhlaknya bagus berarti beramal tanpa ilmu. Mardudatun la tuqbalu, enggak ada nilainya sama sekali. Gitu ya. Jadi kita nih orang yang punya ilmu ditakdirkan hadir ke majelis ilmu, harapannya bisa nambah baik sama Allah, baik sama manusia menjadi baik. Itu tujuannya kita nambah ilmu, hadir ke majelis ilmu. Wa tadha'afat khasyatuhu li rabbih, kata Imam Ali, kalau orang sering nambah ilmu, sering datang ke majelis ilmu, rasa takutnya kepada Allah juga bertambah. Wedi ning pangeran, katanya ya. Orang kalau ada ilmunya tuh tingkat takutnya kepada Allah luar biasa. Dia tahu mana yang nggak boleh, mana yang tidak boleh. Dia takut ngelakonin dosa, apalagi dosa-dosa gede, mikir 1000 kali. Ingat kitab yang dibaca, ingat gurunya ketika ngomong. Bahkan banyak santri-santri yang mau beler, tahu Pak beler Pak? Beler tuh apa bahasa kitanya Kang? Ya nakal ya. Mau nakal tiba-tiba teringat wajah gurunya, jadi nggak jadi. Tuh ya, berkahnya ngumpul sama orang soleh, sama majelis ilmu. Ada orang mau maksiat, tiba-tiba udah di tempat apa tuh, tempat maksiat, seakan-akan wajah gurunya datang, gitu ya. Nah ini akhirnya dia berpikir pulang lagi, nggak jadi bermaksiat. Ada rasa takut orang kalau ada ilmunya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut sama Allah bukan siapa-siapa kecuali ulama, orang yang berilmu. Itulah orang yang punya kesempatan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua ilmu yang wajib kita pelajar. Kemarin apa ilmu apa Pak? Ilmu hal ya. Masih ingat apa udah kemana ini? Udah campur aduk pikirannya ya. Ya, makanya saya sengaja mereview, kalau orang Serang bilangnya mengingat kembali ya, nostalgia bulan kemarin kita nerangin itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang setiap hari kita amalkan, kita pakai ilmu hal. Tiap hari kita sholat,
Berarti ilmu sholat wajib dipelajari, tentang takbiratul ihramnya, tentang rukunya, bacaannya, wajib. Tiap hari kita baca Quran, maka tajwidnya wajib dipelajari. Waqafnya, wasolnya, apa yang berkaitan dengan Al-Quran wajib dipelajari. Apalagi yang tiap hari kita lakuin, Mbak? Kerja. Nah ini ya, Bapak mungkin masih cari nafkah sekarang, belum pensiun. Maka ilmu yang berkaitan dengan cari nafkah harus dipelajari. Mana yang berkah, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Harus tahu, itu namanya ilmu hal. Jadi thalabul ilmi fardhah itu ilmu hal. Selain itu tidak wajib. Artinya kalau Bapak nggak belajar ilmu ekonomi misalnya, nggak sempet gitu ya, nggak belajar ilmu kedokteran yang tidak beresiko kepada dosa. Tapi kalau syarat sholat nggak apa, rukunnya sholat kagak ngerti, ya tajwidnya kagak bisa, itu dampaknya dosa. Karena itulah yang wajib dipelajari. Kalau yang lainnya ilmu ghairu hal, ilmu pelengkap saja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya lagi lapar beli piring, jangan sampai Pak ya. Lapar kok beli piring, ini apa-apaan itu Pak ya? Kalau lapar ya beli beras ibunya, masak. Kalau masalah wadah buat beras bisa pakai daun, bisa pakai kertas, bisa pakai apa saja bisa. Kalau nggak punya banget bisa di apanya tuh, magicomnya juga bisa langsung makan. Tinggal diguyurin soto misalkan, jadi. Artinya apa? Pentingkan dulu, dahulukan dulu mana yang lebih boleh Bapak jadi ekonom, jadi profesor, ahli nuklir, tapi ilmu agama jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak di. Nah itu kemarin sekilas menjelaskan tentang itu. Selanjutnya wakadzalika. Nah ini di sininya kuning, di sananya putih, nggak tahu nih ya, halamannya saya nggak sebutin, gitu ya. Di sayanya kuning, kitabnya di Bapak putih. Jadi kalau nyebut, kalau di saya halaman 5, di situ 5 masih 11 ya. Wakadzalika itu ya. Apa? Wakadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, yang paling bawah. Nah ini. Nah itu ya. Ya 11 bawah berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika, dan seperti ilmu hal, yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, yang diwajibkan pula dipelajari adalah ilmu tentang memperbaiki kondisi hati kita. Ilmu hal wajib itu Pak ya, tadi yang sholat macam-macam itu. Yang kedua kata Imam Jarnuji, yang wajib juga adalah ilmu ahwalil qalbi, ilmu untuk membersihkan hati, ilmu untuk memperbaiki hati kita. Min tawakkulin, ya, dari sifat tawakal. Bagaimana caranya hati ini biar baik, diisi tawakal. Wal inabah, wal inabah ay arruju ilallah, ya, mengembalikan segala urusan kepada Allah, inabah namanya. Wal khosyah, kita juga wajib mengisi hati kita dengan khosyah, rasa takut kepada Allah. War ridho, dan ridho, ya, nerimo gampangnya ya, kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tentang hati kita, mengisi hati kita dengan ridho. Ridho itu senang menerima ketetapan Allah, yang enak senang, yang kagak enak juga senang Ibu. Ditransfer mesem ketawa Ibu, kagak ditransfer sama bapaknya ketawa juga. Kenapa? Bentaran lagi mungkin transfernya lebih gede, telat dikit nambah 2 juta. Mudah-mudahan begitu kan ibunya. Jadi ridho itu seperti itu. Nah kenapa ridho itu wajib dipelajari? Karena tiap hari ini kita menghadapi takdir-takdir Pak. Betul nggak Pak? Tiap hari dari pagi Bapak Ibu kita ini menjalani takdir-takdir Allah. Takdirnya maaf-maaf, ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau baik sih baik semua Pak, kalau takdir itu Pak ya. Cuma ada yang enak, ada yang kagak enak. Ada yang baik, ada yang tidak baik menurut kita orang awam. Menurut kita orang
Karena kalau orang yang berilmu, Bapak Ibu, kalau orang yang berilmu lebih-lebih ahli ma'rifat, orang yang kenal banget sama Allah, ahlul ma'rifat namanya. Ada orang yang kenal sama Allah tuh yang menciptakan saya, yang memberi rezeki kepada saya. Udah berhenti. Kenalnya Allah cuma dua, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Yaitu berarti tingkat kenalnya baru berapa persen tuh Pak ya? Tuh, padahal Allah tidak hanya pemberi rezeki, tidak hanya pencipta segala makhluknya. Nah, jadi kalau orang sudah di titik mengenal Allah 100%, kenal banget sama Allah, maka dia akan mengatakan semua takdir itu baik. Kalau sudah benar-benar kenal. Maja'a minal jamil, jamil kata para ulama. Semua takdir itu baik. Karena apa? Yang menetapkannya adalah Dat yang maha baik, Allah subhanahu wa ta'ala. Berani nggak Bapak mengatakan Allah jahat? Wah, udah bahaya gede-gedean ini ya. Gitu ya. Tuh, jadi ibu yakin nggak kalau Allah itu lebih baik daripada suami ibu? Apa baik suaminya? Bapak berani nggak mengatakan bahwa gurunya lebih baik daripada Allah? Nggak mungkin berani. Yakin bahwa Allah maha baik. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kita mengakui takdir Allah itu baik setelah perjalanan waktu yang panjang biasanya. Ada orang Pak, Bu, bawa lamaran kerja. Ya, dia ngelamar ke perusahaan, bawa lamaran kerja. Ya, udah pagi-pagi datangnya, lamaran kerjanya dibikinin orang biasanya, karena tulisannya jelek dia, atau nggak bisa nyusun kata-katanya, dibikinin orang. Biaya transport dari rumah ke perusahaan lumayan biaya, belum lagi desek-desekan di mobil. Pas ke sana nggak diterima sama perusahaannya. Hari itu Bapak Ibu sekalian, orang akan berpikir, ya Allah, nyari uang kok susah bener. Kayaknya engkau ini nggak sayang sama saya. Ada protes kepada Allah, susahnya luar biasa nyari pekerja. Sebulan kemudian Pak, dia sujud syukur karena perusahaan yang dia lamar sebulan kemudian meledak, hancur, semua karyawan meninggal dunia. Baru kebacanya tuh gitu kadang. Takdir Allah tuh ada lika-likunya. Ya Allah, kalau saya diterima ya almarhum saya ini. Mati saya sudah Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita mengakui takdir Allah itu baik setelah apa? Biasanya setelah berlalunya waktu. Jadi kalau orang ketika dapat yang nggak enak, yang dilihat Allahnya, nggak bakal ada yang nggak enak Pak. Gitu ya. Yang bikin kita nggak enak kalau dikasih musibah tuh karena lihat musibahnya kita itu. Ke Allahnya nggak ingat. Makanya kata Imam Abu Madian, ya, kata beliau, idza ma ra'aitallaha fi kullin fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Kalau ada orang yakin, ya, bahwa yang menetapkan takdir itu adalah Allah yang maha baik. Kita nih kalau yakin yang menetapkan takdir ini semua adalah Allah yang maha baik, maka semua yang menimpa dirinya milah. Milah itu enak. Karena nggak mungkin Allah ngasih yang nggak enak sama hambanya. Tapi wa illam tara illa madhahira sun'ihi. Tapi kalau kita dapat musibah yang dilihat, ada orang tabrakan, yang dilihat kakinya patah, yang dilihat mobilnya hancur, ya, fasayyarat hisanu qibaha, maka pasti nggak enak. Jadi Bapak Ibu kalau kena musibah sakit, jangan fokus sama sakitnya, kata Imam Abu Madian. Supaya enak, yang ngasih sakit nih orangnya jahat apa enggak, Tuhan ini jahat apa enggak. Tuh ya. Jadi sakit yang Allah berikan ini ada tujuan-tujuan luar biasa yang kadang kita memahaminya nanti. Nah itu ridho ini termasuk ilmunya hati yang memang tiap hari harus kita siapkan dalam hati kita, karena banyak hal yang kita yang kita tidak inginkan barangkali dalam kehidupan kita. Mengapa ilmu ahwalil qalbi ini penting dipelajari atau wajib dipelajari?
fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, katanya ya, karena ilmu ini harus kita praktekkan setiap hari. Ilmu sabar harus setiap hari, ilmu sabar. Ya, bapak harus punya sabar ngadepin ibunya. Ibu juga harus sabar tiap hari ngadepin bapaknya yang kadang agak nakal-nakal dikit, umurnya tambah tua tambah nakal. Ada yang begitu. Banyak malah katanya. Ya gitu ya. Bapaknya juga sama ke anak, tiap tambah gede kok tambah nyusahin, ya harus sabar. Sabar itu tiap hari terus. Makanya ilmunya kayak ilmu hal, maka harus dipelajari. Nah, itu dua ilmu yang wajib dipelajari kata Imam Jarnuji, ilmu hal, ilmu yang tiap hari kita amalkan, dan ilmu ahwalul qalbi, ilmu membereskan hati, membersihkan hati. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Ilmu ini kemuliaannya, kemuliaan ilmu itu sudah barang pasti, tidak samar lagi. Semua orang mengakui bahwa ilmu itu pasti mulia. Orang salah satu penyebab dimuliakan ya karena ada ilmunya, gitu ya. Jadi orang sudah mau orang manapun mengakui bahwa ilmu itu pasti la yakhfa, tidak samar lagi, pasti semua orang mengakui bahwa itu mulia. Kenapa ilmu itu mulia? Idhuwa mukhtasun bil insaniyah. Karena ilmu itu kata Imam Jarnuji adalah anugerah. Bapak Ibu, ilmu ini adalah pemberian Allah yang hanya diperuntukkan kepada manusia, spesial. Kalau spesial itu kan sedikit yang dikasih biasanya, ya. Jadi ilmu itu spesial, nikmat dari Allah hanya untuk manusia. Ilmu. Lianna jami'al hisal siwal ilmi yashtariku fihal insan wa sairul hayawanat. Tapi kalau selain ilmu, Pak, Allah kan ngasih ke kita bukan hanya ilmu aja. Apa? Banyak hal. Nah, kata Sajanuji, kalau selain ilmu, Allah ngasih ke manusia, ngasih ke hewan juga. Contohnya apa? Kasajaah, sifat berani. Bukan ilmu berani itu, Pak ya. Berani, orang berani, manusia ya ada yang berani, macan juga berani itu. Kalau ilmu ya hanya manusia saja. Ini mulianya ilmu itu diberikan kepada manusia saja, enggak diberikan kepada hewan. Itu ya. Kemudian wal jur'ah, kecing itu apa? Wedi, rasa takut. Kita ya punya takut, ya, ngeri, takut. Ibu ada takut, bapak ada takut. Yang takut bukan hanya manusia yang diberi takut. Hewan ada nggak yang takutan? Banyak. Kucing kalau dipelototin, melotot lagi apa lari dia? Nah gitu ya. Jadi berani, takut, wal kuwah, kuat gitu ya, bertenaga. Kucing juga dikasih tenaga, macan juga dikasih tenaga, tapi ilmu nggak dikasih. Wal jud wasyafaqah, rasa belas kasihan. Yang punya rasa kasih sayang hewan apa manusia, Pak? Hewan dikasih, manusia macan segitu galaknya ya sama orang yang lain. Sama anaknya mah dijilat-jilat, Pak. Itu bahasa sayangnya hewan kepada anaknya, dijilat-jilat. Kalau kita mungkin dielus-elus, Pak ya. Berarti syafaqah, rasa welas asih, rasa sayang itu Allah berikan kepada manusia juga kepada hewan. Ya. Tapi wa ghairuha siwal ilmi, tapi kalau ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada manusia. Berarti ilmu ini istimewa. Gak sembarangan makhluk Allah yang bisa menerima ilmu. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ke penjelasan di atas bahwa yang wajib dipelajari, yang wajib kita tekuni adalah ilmu ahwalil qalbi, ilmu memperbaiki hati kita. Kalau ngurus badan mah gak usah diajarin, Pak ya. Bapak tiap hari 3 kali mandi, ibu tiap hari pakai kosmetik, ya. Apalagi kalau kondangan, pasti udah gak perlu diajarin lagi. Kalau ngurus dohir, semua sudah bisa sendiri-sendiri. Kalau sakit dohir, sudah banyak dokternya. Dokter spesialis saraf ada,
THT ada, kandungan ada, spesialis jantung ada, semua udah, tinggal berangkat bawa duit aja Pak, atau bawa kartu apa tuh ya, BPJS gitu ya, boleh silakan, beres sudah. Kalau ilmu dohir nggak perlu penyakit dohir tidak usah diperbanyak karena kita semua sudah tahu. Nah, para ulama membimbing kita bahwa hati juga harus dijaga Bapak Ibu sekalian, harus diurus, jangan sampai kotor hati kita. Nah, ini ilmunya adalah ilmu ahwalil qalbi. Hati kita lumayan kotor apa gimana Pak ini? Kotor banget, alhamdulillah, sebelum dituduh ngaku sendiri Pak ya. Jadi Bapak Ibu, hati kita sadar atau enggak kayaknya agak-agak kotor kayaknya gitu Pak ya. Saya nggak mau mitnah-mitnah ini ya. Nah, jadi sepertinya hati kita tidak suci-suci banget, ada kotor-kotornya. Siapa yang ngotorin hati kita Pak? Orang lain apa kita sendiri? Ya kita sendiri. Yang bikin kotor, dekil hati kita ya apa? Ya kita sendiri. Kelakuan kita sendiri. Lihat tetangga jabatannya naik, tepuk tangan, seneng apa merengut kita Pak? Ibu kalau suami tetangganya naik jabatan, suami ibunya karyawan terus, merengut apa tepuk tangan seneng? Dongkol lah ini. Dia baru kemarin sore masuk ke perusahaan langsung jadi direktur. Suami saya udah 15 tahun ya bagiannya bagian dapur terus misalkan. Kagak terima, kotor hati kita kan. Tetangga ya turun mobil baru, gimana tuh Pak? Ibu, aduh udah puyeng kita udah. Tetangga puyeng, kitanya puyeng. Kalau tetangganya puyeng karena mikirin apa? Cicilan. Kitanya juga ikut puyeng. Kenapa itu ya? Tetangga beli mobil, kita juga ikut puyeng. Ya gitu ya. Kemudian apalagi kalau tetangganya ganti istri, bapaknya udah kelabakan, nggak jelas ya. Jadi yang bikin kotor hati kita lagi-lagi adalah kelakuan kita. Kita yang sendiri yang ngotorin hati. Bahkan bukan hanya hasad itu namanya Pak ya, iri ya, nggak seneng kalau orang dikasih nih. Nah, kata Imam Hasan Basri, ternyata bukan itu yang bikin kotor hati kita tuh Pak. Yang bikin rusak hati kita tuh bukan hanya iri, bukan hanya sombong. Ada 6 kata beliau yang bikin hati kita rusak, hati kita kotor, belepotan itu. Salah satunya adalah kata beliau, yata'allamuna wa la ya'malun. Yang pertama itu ya, yang bikin hati kita kotor, rusak, bahkan yata'allamuna wa la ya'malun. Dia punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Kotor hati kita Pak, kata Imam Hasan Basri itu. Jadi bukan hanya kita iri, kita apa tuh ya, dendam sama orang yang bikin hati kita kotor, kita banyak ilmu walam ya'malun, nggak mau diamalin, males ngamalin ilmu. Padahal doa ini sudah tahu, bacaan ini udah tahu, malam ada ibadah tahajud, padahal bangun tapi males. Penyakit kita tuh males misalnya. Itu ternyata dampaknya ke hati bisa kotor Pak. Karena dia punya modal kagak digolang modalnya. Kayak orang ngumpulin beras di apa tuh gudang, kagak dimasak-masak Pak. Tiap hari beli beras, tiap hari ibu beli beras, dimasukin ke karung, kagak dimasak berbulan-bulan. Jadi apa berasnya Pak? Bulu, kotor tempat kita. Banyak apa tuh yang kecil-kecil tuh, hewan apa tuh ya? Kutu beras, kotor tempat kita. Ilmu juga tiap hari masuk ke dalam hati kita, ke pikiran kita, diantepin baik gitu ya bahasa kitanya. Kagak diutak-ati, kagak diamalin. Kata Imam Hasan Basri, yufsidul qalba, merusak hati kita, ngotorin hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang bikin kita kotor hatinya juga kata beliau, wa idza amilu la yakhlisun. Wa idza amilu la yakhlisun. Ada orang yang kotor hatinya, dia beramal sih beramal ilmunya. Duha dikerjain, tahajud dikerjain, sodako dikerjain, tapi sayang wala yakhlisun, nggak ikhlas hatinya. Ini karena bapak-bapak jadi yang berat-berat aja ya. Ini karena bapak ibu ini sudah ahli majelis ilmu, jangan kapok Pak ya. Jadi aduh, kita ini berarti gimana ini?
rajin ke majelis ilmu tetap kotor juga misalkan. Jangan Pak ya. Ya saya memberanikan ngomong ini tuh karena bapak-bapak sudah istiqomah datang ke majelis ilmu. Nggak bakal purik insya Allah kalau diceritain ini Pak ya. Tahu purik nggak Pak? Nah insya Allah ibu nggak purik nih kalau dijelasin ini. Biar kita tahu. Jadi ilmu ketika diamalkan tapi nggak ikhlas juga, kotor juga kata Imam Hasan Basri. Gitu ya. Karena tujuannya bukan Allah, berarti ada yang menyimpang dari ajaran. Itu ya. Yang bikin kotor hati kita lagi kata Imam Hasan Basri, wa ya'kuluna rizqa wa la yashkurun. Tiap hari menikmati rizki Allah. Waduh, seabrek-abrek Pak. Ibu, rizki itu seabrek-abrek. Bisa napas, bisa lihat, ya, bisa jalan, nggak pakai tongkat. Udah kita nggak bakal cukup Pak sampai subuh nyebutin nikmat Allah yang begitu banyak. Punya keturunan normal, fisiknya sempurna, bisa berpikir, punya pasangan hidup, wah udah banyak-banyak, punya macam-macam. Tapi nggak bersyukur. Ya orang kalau nggak bersyukur hatinya kotor katanya. Itu ya. Hatinya kok kotor. Wa ma yardauna bikismatillah. Yang terakhir kata Imam Hasan Basri, yang bikin hati kita kotor juga adalah apa? Kita nggak nerima ketetapan Allah. Orang ridho, apa-apa protes sama Allah. Ya, apa-apa nggak nerima. Diambil ini nggak nerima, padahal bukan punyanya. Ya, nggak nerima hatinya. Nah ini itu juga kata Imam Hasan Basri mengotori hati kita. Nah orang kalau hatinya kotor, Bapak Ibu gimana tuh? Enak nggak kira-kira hidupnya Pak? Orang kalau hatinya kotor pasti banyak ruwetnya. Udah jangan hati kotor aja, motor aja Pak. Kalau businya kotor gimana Pak motor? Ibu tahu busi nggak Bu ya? Ibu makan biasanya naik motor gak ngerti apa-apa. Bagian nyervis kan bapaknya. Gitu ya. Ini di motor itu ada busi tuh. Kalau busi benda segitu aja kotor, biar dikata bodinya cakep tuh motor Pak. Bodinya sih cakep motor, naiknya kagak enak Pak. Businya kotor aja, naik motor kagak enak. Gitu ya. Rumah Ibu ya, Bapak Ibu punya rumah mewah, di depannya ada kolam renang bersih misalkan, bagus lah. Tapi pas masuk ke dalam sampah berserakan. Di dalamnya tuh Pak, di dalam rumah yang mewah banyak sampah, banyak tumpahan minyak, kecap, saus, udah banyak semua tuh. Bahkan cacing pada keluar. Apa tuh? Karena saya juga pernah masuk ke rumah gitu ya, mewah gitu ya. Tapi dalamnya udah acak-acakan, kursinya ada yang nempel di pojok atas, wah udah. Rumahnya mewah dari luar tuh, masya Allah, ini kayaknya bagus banget rumah. Tapi pas masuk Bapak Ibu ke rumah begitu, betah nggak kira-kira Pak? Yang dalamnya kotor begitu, betah nggak kira-kira? Padahal rumahnya mewah tuh Pak. Rumahnya mewah, dalamnya kotor, kagak betah kita. Gitu ya. Motor yang cuma businya saja kotor, apalagi sampai businya rusak, ya bukan lagi nggak enak, nggak bisa jalan Pak. Nah gitu ya. Jadi kita pun sama Bapak Ibu sekalian, badan sehat, baju bersih, rumah bagus, tapi dalamnya kotor, ya kagak enak terus nantinya Pak. Kagak enak terus. Nah gimana supaya motor enak jalannya, rumah kita betah di rumah, gimana caranya Pak? Ya dibersihin gitu Pak ya. Businya dibersih, bila perlu diganti. Rumah kalau ingin betah, walaupun rumahnya sederhana misalkan Bapak Ibu, tapi kalau resik, kalau bersih, betah kita Pak. Walaupun orang pas-pasan hidupnya, hatinya bersih, enak hidupnya, gak banyak ngeluh ya. Walaupun hidupnya banyak yang gak enak, tapi mulutnya nahan, tenang gitu ya. Ngapain macam-macam gitu, tenang hatinya. Nah dalam Islam nanti dibimbing ya, kalau busi dibersihin, kalau rumah diepel, kalau hati nanti ada namanya apa Pak? Tazkiyatun nafsi. Nah itu prosesnya. Jadi kalau hati ingin bersih, ada proses Bapak Ibu namanya tazkiyatun nafsi ya, mensucikan hati, disucikan hati kita. Mau nggak mau harus berperang gitu Pak. Ya orang kalau pengen sehat aja tubuhnya ya harus minum obat tiap hari,
Harus bayar ke dokter habis-habisan, Pak. Orang pengen sehat. Dohirnya, ya batinnya pun harus habis-habisan. Ngelawan yang nggak kelihatan soalnya, Pak. Ngelawan yang nggak kelihatan. Nah, tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas saya sering bilang tahapannya nanti 3, ya. Mensucikan hati itu tahapannya 3. Ada namanya takhalli. Masih ingat nggak, Pak? Tahun kemarin apa kapan itu ya? Kata bapaknya, aduh jangankan tahun kemarin Pak Ustadz ya. Minggu kemarin pada jatuh ilmunya nggak tahu di mana tuh. Karena pikirannya kan kita udah segala-gala dipikirin, Pak ya. Malah yang banyak dipikirinnya bukan ilmu mungkin ya. Jadi pada jatuh ya, saldonya berapa, pengeluaran berapa gitu kan. Jadi wajar kalau perlu diingatkan kembali. Jadi hati kita menjadi bersih itu ada tahapan namanya takhalli. Takhalli itu artinya mengosongkan hati kita dulu. Disadari bahwa kita ini banyak penyakit hati. Ada sombong. Masih enggak, Pak? Sombong, Pak? Bapak punya apa, Pak? Yang bikin sombong apa, Pak? Harta bisa jadi, sehat bisa sombong, ilmu bisa sombong, berpotensi sombong semua. Kalau nggak bisa mengelola, ibunya yang cantik bisa sombong. Ibunya yang punya suami ganteng bisa sombong. Ibu yang punya anak berprestasi ranking 1 terus bisa sombong kalau nggak bisa mengelola hati. Gitu ya. Nah ini jadi apa namanya? Semua itu berpotensi apa? Berpotensi tidak baik. Nah, takhalli itu kita menyadari bahwa hati kita ini masih sombong, masih iri sama orang, kemudian dibersihin sedikit-sedikit. Takhalli itu membersihkan hati kita dulu. Jangan dimasukin sifat tawadhu dulu. Sabar dulu nggak bisa, Pak. Hatinya masih kotor, belajar sabar ya nggak bisa. Gitu ya. Kalaupun bisa ya nggak maksimal. Kayak orang, Pak, mau nanam apa tuh? Mau nanam pisang di kebun yang masih banyak rumput. Bisa jadi nggak tumbuh atau tumbuh nggak sempurna nanti. Jadi kalau ingin mensucikan hati, kata para ulama, takhalli dulu, kikis dulu yang jeleknya dulu tuh. Yang jeleknya ya perlu waktu memang, Pak. Ngilangin sombong, ngilangin iri, ngilangin dendam itu memang perlu waktu, latihan. Nggak bisa langsung sembuh. Nah kalau sudah 2 tahun alhamdulillah kita kalau sama orang nggak pernah benci, sama orang nggak pernah dendam, walaupun disakiti terus nerimo, udah bagus nih hatinya. Baru tahapannya tahalli. Kalau tadi pakai khof ya, tahalli itu mengosongkan, membersihkan. Tahalli baru menghiasi diri kita, mengisi yang kosong itu dengan yang baik. Mulai sabarnya dimasukin, tadi tawakalnya dimasukin, ridhonya dimasukin. Itu namanya tahalli. Tahalli membersihkan yang jelek, tahalli mengisinya dengan yang baik baru. Bapak punya, ibu punya air, punya gelas, bukan air ya, punya gelas, gelasnya masih belepotan tinta, misalkan Pak. Kemudian dikucurkan air yang sehat, kira-kira diminum nggak, Pak? Ibu kira-kira diminum nggak tuh gelas ya, masih ada kotoran lah, apa tinta, apa debu yang nempel, dikucurin air yang sehat, airnya sehat, malah air obat, diminum apa enggak? Kenapa? Karena belum takhalli, belum disucikan gelasnya. Jadi kalau ingin minum yang bermanfaat, tolong gelasnya dicuci dulu, takhalli dulu. Nah air mineralnya namanya tahallinya, baru air itu bisa bermanfaat. Nah tapi belum selesai itu, Pak. Jadi ketika takhalli sudah selesai, bersih, kemudian diisi dengan yang bagus-bagus, nanti yang ketiga baru tajalli namanya. Tajalli itu kalau hatinya sudah bersih, baru kita merasakan hadirnya Allah, Pak. Nampak Allah dalam hati kita, baru mengakui, oh Allah itu hebat berarti. Oh Allah itu layak kita tawakal sama Allah. Oh Allah itu ngelihat kita, meyakini bukan hanya manis-manis lambe, Ibu ya. Kalau kita cuma ngomong Allah melihat kita sih ya tiap hari pasti, Bu ya. Tapi ketika kita maksiat, lupa Allah melihat kitanya. Nah itu belum tajalli namanya, Pak. Tajalli itu adalah hasil dari takhalli dan
tahalli, perjalanan panjang dulu. Gitu ya, makanya ada orang nggak berani korupsi padahal lagi sepi karena sudah tajalli orangnya. Gitu ya. Ada orang di tempat ramai masih bisa melakukan dosa. Kelihatan banyak orang masih dosa, apalagi sepinya Pak ya. Berarti tahallinya belum ada, tahallinya belum ada, tajallinya belum ada. Jadi tajalli itu adalah nampaknya ya, nampaknya sifat-sifat Allah dalam diri kita. Oh, Allah itu maha hebat. Oh, Allah itu pengatur segalanya. Oh, Allah terus ya. Oleh Allah akan dipancarkan sinar-sinar Allah. Akhirnya kita jadi apa? Takut sama Allah. Akhirnya kita enteng beribadah itu karena ada tajalli. Nah, itu ya. Jadi tahalli, tajalli itu seperti itu. Kalau guru saya mencontohkan begini ya. Tahalli, tajalli itu seperti sebidang tanah. Tanah Pak ya. Ini tanah ini kalau ingin bermanfaat, ingin menghasilkan Bapak Ibu, bagaimana caranya tanah ini supaya menghasilkan? Yang pertama, jangan ditanami dulu. Bersihkan dulu rumput yang ada di tanah itu. Karena tanahnya udah puluhan tahun nggak dikelola. Jangan langsung ditaburin biji Bu ya. Bisa tumbuh atau tidak tumbuh. Kalau tumbuh pun tidak sempurna. Jadi kalau tanah ini pengen bermanfaat, menghasilkan panen, ya bersihin dulu apa namanya? Rumputnya, ya kotorannya, atau ada beling, ada sampah, bersihin dulu. Tahalli itu namanya, membersihkan tuh. Setelah bersih, baru ditanemin biji yang bermanfaat. Pohon pisang boleh, pohon mangga boleh, kemudian sayur-sayuran silahkan. Nah, menanam sayur-sayuran itu namanya tahalli, pakai tahalli. Tapi bukan hanya ditanam ya, harus disiram, dipupuk. Nah, kalau sudah dibersihkan rumputnya, ditanam tanaman yang bermanfaat, yang bisa dikonsumsi, diurus, nanti tajalli, dapat panen kita Pak. Gambarannya kayak gitu Pak ya. Jadi nggak bisa kita jadi orang baik di hadapan Allah kalau tidak membersihkan dulu, tidak nanam dulu, tidak membersihkan, tidak mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Itu tahapannya, si teorinya gampang Pak. Bersihkan, isi, nampak. Teorinya sih gampang Pak. Orang nyebutnya salasut ta'at, 3 T ya. Tahalli, tahalli, tajalli. Salasut ta'atin, 3 ta katanya, 3 T. Nah ini apa namanya? Tahapan-tahapan orang kalau ingin bersih hatinya, kalau orang ingin segala sesuatunya menjadi enteng dalam hidup ini. Nah, orang kalau hatinya kotor, ya tadi kata Imam Ghazali, orang kalau hatinya kotor itu seperti bercermin di kaca yang retak. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, orang kalau hatinya kotor itu kayak dia bercermin di cermin yang retak. Ada orang cakep Pak, cakep, cerminnya di kaca yang retak, berubah nggak cakepnya Pak? Hidungnya meleot gitu Pak ya, harusnya mancung jadi meleot, jadi jelek gitu ya. Apalagi yang kagak cakep Pak. Yang cakep aja bisa jelek kalau cerminnya retak, pecah. Apalagi, artinya apa kata Imam Ghazali, orang kalau hatinya kotor, ngelihat apa aja pasti jelek Pak. Tetangganya ya di tangannya pegang tasbih langsung pamer, gitu aja tuh ya. Selalu ngelihat orang tuh retak terus, nggak ada yang nggak retak, salah semua orang tuh karena hatinya kotor ya. Ada tetangga beli apa langsung nyari kabar, ini uang dari mana, padahal suaminya biasa-biasa aja, kok beli yang nggak masuk akal ya. Ada orang ziarah kubur kemana-mana, dibilangnya pasti lagi susah nih. Pikirannya begitu tuh. Ya, ada orang ketawa-ketawa ngomongnya apa? Nggak ada syukurnya, orang seneng terus, nggak mikirin akhirat. Wah udah. Terus ya. Jadi apa yang dilihat dia pasti buruk, karena di dalamnya buruk. Itu kata Imam Ghazali. Jadi beruntung kalau kita bisa ya belajar membersihkan hati bertahap Pak, tentunya Pak ya, bertahun-tahun, berbulan-bulan, silahkan semampunya kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung
Bahagialah orang yang apa? Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Hatinya kalau dibersihin, qad aflah. Pasti bahagia hidupnya, pasti enak hidupnya. Tapi wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang, sengsaralah orang kalau membiarkan hatinya dasa itu kotor. Itu udah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini salah satu upaya kita agar bersih hatinya, kata Imam Jarruji, isilah hati kita dengan tawakul atau tawakal ya. Ilmu ahwal min tawakkuli, tawakal. Nah, ini tawakal itu Bapak Ibu sekalian ya, tentu kita sudah paham ya. Jadi tawakal itu bukan nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. Kita sudah paham al-idtirab bila sukun wa sukunun bila tirab. Jadi yang namanya tawakal itu bekerja maksimal. Jadi nggak ada pasrah tuh nggak ada dulu. Bekerja maksimal dan hatinya tenang, itu namanya tawakal. Jadi bekerja maksimal dan hatinya tenang karena dipasrahkan hasilnya kepada Allah yang menentukan hasil terbaik bagi kita. Jadi kerja nih, yang di kantor ya kerja, yang punya perusahaan kerja di perusahaannya, apapun kerjaannya, tapi hatinya tenang. Kenapa? Saya kerja hasilnya opo jare Gusti Allah, terserah Gusti Allah, monggo. Pasti Allah akan adil ya, memberikan balasan kepada usaha yang saya kerja. Saya ngototnya 20% ya segitu mungkin. Saya kerjanya maksimal ya gaji. Udah tenang gitu ya. Jadi kerja keras badannya, tapi hatinya tenang karena Allah akan memberikan hasil sesuai dengan keringat kita. Nah, makanya orang yang tawakal itu adalah orang yang paling enak hidupnya, Pak. Jadi Bapak Ibu, orang setelah misalkan apa tuh kerja, udah nggak kepikiran nanti hasil apa enggak, sukses apakah enggak. Saya udah kerja, monggo hasil sukses enggaknya oleh Allah. Tapi orang kalau kerja mau tuh Pak, pasti ada hasilnya. Kalau masalah kecil gede ya itulah memang pantasnya segitu kata Allah. Ya, jadi orang yang paling enak itu adalah orang yang setelah berikhtiar Bapak Ibu dipasrahkan hasilnya monggo kepada Allah Subhanahu wa taala, enteng hidupnya. Jadi Bapak saya sering mencontohkan, Ibu sering mencontohkan, Ibu kalau pergi ke pasar misalnya beli beras 20 kilo, beli kentang 15 kilo, beli wortel 15 kilo. Coba Ibu kalau dibawa sendiri itu belanjaan berat apa enggak? Berat enggak? Beras 30 kilo, kentang 20 kilo, wortel 15 kilo, ada berapa tuh? 55 kilo dipanggul, tangan kanan bawa beras, tangan kiri bawa kentang, dipanggul. Berat Ibu. Berat kalau ditanggung sendiri. Supaya enggak berat gimana? Panggil tukang panggul. Kan di pasar itu bisa ada tukang panggul, Pak ya. Jadi kalau Ibu pengen enteng di pasar pulang ke rumah nggak berat, panggil tukang panggul. Pak, tolong bawain ini. Pak, tolong bawain ini. Enteng hidup. Enteng berat. Nah, ini percontohan kepada kita. Kenapa hidup kita merasa kok berat terus? Ngerasanya susah terus. Karena kita apa-apa dihadapin sendiri. Itu Pak ya. Karena kita apa-apa tuh ngerasanya mampu menyelesaikan sendiri. Ya, coba kalau kita punya masalah, ikhtiar sih harus Pak ya, tapi ada melibatkan Allahnya. Ya Allah, saya sudah berusaha nih bayar hutang, saya kesana kemari sudah maksimal. Ya Allah, tolong bantu saya. Jadi memasrahkan, monggo ya Allah, kasih keajaiban saya. Mengajak Allah untuk memasrahkan urusan kita. Ada tenang-tenangnya gitu Pak. Kalau udah adapun urusan besok ada masalah itu terserah Allah nanti. Tapi minimal tenang kalau dipasrahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masrahin tapi nggak tenang, berarti belum masrahin namanya Pak. Saya Pak Ustadz banyak hutang misalnya, tapi udah dipasrahin ke Allah masih kepikiran hutang terus. Berarti belum bener tawakal itu namanya. Tawakal-tawakalan Ibu namanya kalau gitu. Basa-basi tawakal bukan hakko tawakkuli kata Rasulullah, bukan tawakal yang sebenarnya. Dan walaupun memasrahkan urusan itu bukan perkara gampang, tawakal itu Pak nggak gampang ternyata. Buktinya apa? Kita kalau sudah selesai kerja gimana Pak? Pernah nggak ya Allah monggo hasilnya terserah engkau? Pernah nggak begitu Pak?
Bapak dagang, saya sudah berusaha nih, dagang sebagus, dipromosikan, makanannya enak, minumannya enak. Ada nggak di hatinya, ya Allah saya sudah maksimal, monggo hasilnya terserah engkau. Apa dagang-dagang aja, kerja-kerja saja. Nah itu tawakal itu ternyata teorinya gampang, prakteknya susah. Kalau nggak dilatih Pak ya. Nah kenapa orang jadi susah bertawakal? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa sih kita susah banget tawakal sama Allah tuh? Orang susah tawakal itu biasanya ya, biasanya karena dia tidak tahu ya persis kualitas orang yang dipasrahi urusan sama kita. Salah satunya Pak ya. Jadi kenapa kita tidak bisa memasrahkan urusan kita kepada orang lain? Karena orang lain itu nggak diketahui kualitasnya seperti apa. Pak Eko misalkan punya perusahaan, ya, kata Pak Eko saya pengen di rumah aja nih, udah lama di perusahaan pengen istirahat di rumah misalnya, biar perusahaan saja ada yang megang. Berarti kan dia nyari orang, memasrahkan perusahaannya kepada orang. Tiba-tiba ada orang datang ke Pak Eko, Pak Eko perusahaan saya yang megang aja. Kira-kira orang nggak kenal, kualitasnya nggak tahu, dikasih nggak Pak Eko? Ya enggak. Pasti Pak Eko juga mikir-mikir, siapa kamu lulusan apa, pengalaman mimpin perusahaan di mana. Nah jadi orang itu nggak mau memasrahkan urusannya. Kenapa? Dia tidak tahu potensi orang yang dia pasrahi. Biasanya itu nggak tahu kita. Kiai-kiai kita, Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan uzur, misalkan saya, misalkan Kiai Lutfi tidak bisa hadir, pasti beliau memilih badalnya, atau badal Pak ya, penggantinya, memasrahkan urusan ngaji kepada yang ahli ngaji biasanya. Kenapa Kiai Lutfi atau saya, oh ini untuk hari Senin Ustadz ini aja, karena menurut saya Ustadz ini layak ya menggantikan saya, memasrahkan urusan saya kepada orang itu karena layak. Saya nggak mungkin Pak ya, misalnya memasrahkan urusan ngaji ke karyawan yang dulunya tidak mesantren misalkan, betul nggak Pak? Karena saya tahu kualitasnya ini tidak layak untuk menyampaikan ilmu. Kalau di urusan ngaji, pasti saya nyari orang-orang yang barangkali dulunya mesantren, ketahuan ilmunya, sanadnya jelas. Akhirnya saya berani memasrahkan urusan ngaji saya, menggantikan saya kepada orang-orang. Nah itu yang membuat kita susah memasrahkan urusan kita kepada Allah ya. Kita nyatanya belum kenal betul sama Allah itu siapa sebenarnya, yang kita masih ragu sama Allah itu. Makanya kata Imam Amin Kurdi dikatakan al-muhassil litawakkuli al-mulahadhah. Jadi yang menjadikan orang tawakal kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian adalah mulahadhah. Mulahadhah itu memperhatikan Allah, ya, meneliti Allah. Siapa sih Allah itu yang kita pasrah itu? Layak nggak Allah menerima urusan saya? Nah ini kata Imam Amin Kurdi, dikasih bocoran kalau ingin tahu Allah itu, innallaha alimun bikulli halin. Allah itu adalah zat Tuhan yang tahu segala-galanya. Mau nggak masrahin sesuatu kepada orang yang serba tahu? Bisa nggak Pak? Bapak mau nggak masrahin urusan Bapak kepada orang yang tahu urusan itu atau urusan segala? Bapak ingin mewakilkan urusan pernikahan anaknya. Ada orang yang mahir masalah itu. Kira-kira dikasih ke orang itu apa enggak? Dikasih ke orang itu. Allah itu alimun bikulli hal. Allah tahu segalanya. Allah itu Tuhan yang tahu segalanya kata Imam Ghazali. Ragu nggak kita memasrahkan urusan kepada yang maha tahu segalanya? Sudah ketahuan tuh kualitas Allahnya. Masih ragu apa tidak? Yang kedua, kalau ingin tahu kata Imam Muhammad Amin Kurdi, innallaha kamilu qudratihi. Bukan hanya maha tahu, maha bisa Allah. Kamilu qudratihi, sempurna kemampuannya. Mau tawakal sama Allah apa enggak Pak ini? Udah pinter banget kalau bahasa kita. Ya, orangnya bisa segala-gala, udah pinter, bisa segala-galanya. Allah itu tahu segala-galanya, bisa segala-galanya. Mau nggak dipasrahin urusan itu kepada Allah? Bener nggak ini? Kayak kurang mantep ini. Urusan kita Ibu dipasrahin kepada yang maha pinter, maha bisa segala-galanya. Abong kalau nggak mau dipasrahin gitu Pak, kata Imam Muhammad Amin. Abong, ngerti abong Pak ya?
mengkara teuing katanya ya, abong. Yang ketiga, kalau ingin tahu Allah yang akan kita pasai urusannya, innallaha munazzahun 'anis syahwi wan nisyan. Allah itu Tuhan yang nggak pernah lupa dan nggak pernah salah. Pak Eko masrahin sama orang yang pinter, ada mungkin salahnya, mungkin lupanya ada, pasti Pak manusia tuh. Ini kita masrahin urusan sama Allah yang nggak pernah salah, nggak pernah lupa. Masih ragu nggak itu Pak? Aduh, udah kita ini nggak yakin sama hebatnya Allah nih gitu ya. Akhirnya mang-mang aja kalau masrahin bisa selesai apa enggak ini kalau dipasarin sama Allah urusan hutang, urusan istri saya, urusan suami saya, urusan biaya anak. Selesai nggak kalau cuma ya Allah saya pasrahkan? Jangan-jangan kita nggak yakin kalau Allah itu bisa segala-gala, tahu segala-gala, nggak pernah salah. Itu ya. Kemudian apa? Kata Imam Muhammad Amin Kurdi, kalau ingin tahu Allah yang harus kita pasrah urusannya, innallaha munajjahun an khalfil wa'di. Tuhan kita Allah itu Bapak Ibu, Tuhan yang tidak mungkin nyulayani janji. Apa nyulay itu? Selalu menepati janji. Kalau kata Allah ud'uni ya astajib lakum, minta diijabah. Allah nggak mungkin minta kagak diijabah, walaupun caranya berbeda-beda nanti Pak ya. Nggak ada doa yang ditolak tuh, nggak ada Ibu. Pasti diijabah dengan caranya Allah sendiri. Kullu du'ain mustajab walakin tatanawwa'ul ijabah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dari Imam Ibnu Hajar ya. Jadi doa itu pasti diijabah, tapi caranya ijabah berbeda-beda. Jadi jangan ada suudon, saya minta kok nggak dikasih. Saya doa bertahun-tahun kok nggak dikasih, itu ya. Dikasih cuma nggak sadar. Mintanya sih duit banyak, tapi dikasihnya anak yang sehat. Minta sih rizkinya maju, tapi dikasih suami yang soleh, Ibu. Karena duitnya banyak, suaminya bandel, mau nggak, Bu? Iya, duitnya banyak, suaminya ratusan juta, tapi simpenannya di mana, Mak? Simpenan duitnya maksudnya, Bu ya? Tuh. Bapak duitnya banyak, istrinya nakal misalkan, dibawa kemana-mana mau, gimana Pak? Tuker tambah Pak? Lah, beda kalau cowok pikirannya, ya udah buang ke Kali Malang kan? Kalau perempuan mungkin beda. Nah ini jadi apa namanya? Orang Allah itu tidak seperti itu. Allah itu menepati janji. Allah itu zat yang menepati janji. Yang terakhir, kata Imam Muhammad Amin Kurdi, kalau ingin tahu Allah, kata beliau, innallaha jawadun karim. Allah itu maha sayang sama kita, jawad, loman. Apa loman tuh? Diminta pasti ngasih Allah tuh, jawadun. Bahkan kagak diminta. Kalau minta dikasih namanya mu'tin. Al-mu'ti. Mu'ti itu pemberi, kalau diminta namanya mu'ti. Allah bukan mu'ti lagi, jawad. Kalau jawad itu memberi walaupun tidak diminta. Jawadun. Allah itu memberi walaupun tidak diminta. Kita banyak gak minta dikasih sama Allah Pak. Jarang doa rezekinya lancar. Jarang doa anak kita selamat. Bapak yang punya anaknya kuliah jauh di Jakarta, jauh, atau kuliahnya di luar negeri, pernah gak sehari gak minta doa, gak doa sama Allah? Sehari ibu misalkan, ya Allah, saya minta anak saya selamat di perjalanan. Pernah nggak doa gitu Pak? Pernah apa sering? Sering. Ibu nih tiap pagi misalkan dalam hatinya, pernah nggak? Ya Allah, anak saya yang sekolah mudah-mudahan selamat di perjalanan. Pernah nggak doa gitu? Pernah. Tapi datang selamat anak kita tuh. Ya Allah, jangan sampai anak saya di kelasnya bikin masalah sama gurunya. Nggak doa gitu, tapi pulang ke selama bertahun-tahun nggak ada telepon dari sekolah kalau anaknya bermasalah. Padahal kita nggak minta anak tidak bermasalah, tapi oleh Allah diberikan tidak. Itu namanya jawad. Nah, dat yang kita pasrahi urusannya itu adalah jawad. Allah yang sangat-sangat baik. Ya, wa khazainatahu la tankus, dan kekayaannya tidak akan pernah berkurang. Kaya banget Allah tuh. Minta ratusan miliar kagak bakal habis kekayaan Allah. Kalau saya, ya memang nggak punya juga miliaran Pak ya. Kalau Pak Eko mungkin ada Pak Eko ya. Ya Pak Eko diminta 1 miliar, ya sisanya ratusan miliar masih.
Tapi tahun depan bisa berkurang kalau diminta terus ya. Khazainatu tankusu, kekayaan Pak Eko kalau diminta terus bisa habis. Tapi wa khazainatahu, kekayaan Allah la tankus, tidak akan berkurang. Sedunia minta semua kagak bakal berkurang kekayaan Allah. Nah, kita itulah Allah, Pak. Bapak Ibu, kita udah tahu kualitasnya Allah tuh. Yang maha tahu segalanya, yang maha bisa segalanya, yang gak pernah salah, gak pernah lupa, kemudian selalu menepati janji, yang jawad, yang kaya banget. Kira-kira mau gak urusannya dipasrahin sama Allah? Bener gak ini? Jadi kalau udah apa-apa tolong di akhirnya, ya Allah pasrah kepadamu ya Allah. Sudah ikhtiar pasrah, saya sudah nasihati anak nih, maksimal ngedidik anak. Akhirnya harus ada tawakalnya, monggo Gusti ya. Bahkan kadang kalau orang sudah ikhtiar mentok-mentok ketika apa jari Gusti Allah gitu ya, biasanya ada jalan tuh biasanya. Udah nyerah, ya Allah saya udah nggak bisa ngapain, monggo, mau masuk penjara, mau ditonjok, biasanya ada jalan aja. Nah itu kalau sudah di titik sudah nyerah sama Allah, Allah nggak bakal biarin kita sengsara, Pak ya. Nah itu contoh tawakal. Nah orang kalau sudah punya tawakal berarti sedang membersihkan hatinya sendiri. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semua ilmu tidak wajib dipelajari karena keterbatasan umur dan waktu kita. Umur 60 tahun kalau dipelajari ya habis. Jadi dahulukan ilmu hal, ilmu yang setiap hari kita amalkan, ilmu sholat, ilmu bekerja, ilmu baca Quran dan lain sebagainya. Yang kedua ilmu ahwalul qalbi, ilmu untuk membersihkan hati, memperbaiki hati. Nah gitu ya. Orang yang hatinya bersih ya, orang yang hatinya bersih enak hidupnya nanti. Orang yang kotor hatinya pasti ruwet hidupnya ya, sekalipun aksesoris dunianya di mana-mana. Karena itu janji Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasar. Salah satu ikhtiar agar hati kita bersih adalah melalui proses namanya takhalli, bersihkan dulu hati kita sedikit-sedikit, tahalli diisi dengan yang baik-baik, barulah kita akan merasakan panennya namanya tajalli. Baru kita ngerasain Allah ada di mana-mana, takut sama Allah, mau ibadah sama Allah ketika tajalli. Nah, salah satu yang diisi hati kita dengan hal baik adalah tawakal ya. Tawakal itu berarti kita memasrahkan urusan setelah berikhtiar maksimal. Tenangkan hati kita bahwa Allah akan membalas sesuai apa yang kita ikhtiari. Salah satu yang bikin kita tidak tawakal itu karena kita tidak tahu kualitas orang yang kita pasrahi urusan. Tapi Allah dengan kemaha-mahaannya layak ditawakali urusannya oleh kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Ustaz, salah satu yang mengundang cintanya Allah yaitu tadi Ustaz bilang bertakwa kepada Allah dengan secara total seperti itu. Nah, saya pengen minta penjelasannya di hadis qudsi ya, Allah itu berfirman yang aneh seperti ini biar jamaah yang awam juga nggak salah paham Ustaz. Jika aku telah mencintainya, maksud mencintai hambaku, maka Allah adalah pendengarannya. Nah, yang dengannya dia mendengar, Ustaz. Betul. Dan penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Betul. Dan tangannya, maksudnya kalau jangan sampai betul. Tangan. Dan tangannya, yang dengannya dia bertindak, dan kakinya yang dengannya dia berjalan, Ustaz. Mana Ustaz? Jadi manusia itu berlevel-level ya, berkelas-kelas intinya ya. Manusia itu berkelas-kelas. Takwa pun berkelas-kelas. Artinya kita mungkin takwa itu ya takwanya cuma bisa sholat, berarti bentuk ketakwaan kitanya cuma segitu. Tapi ngomongin orang masih, nah itu. Jadi ada orang yang haqqa tuqatih ya, benar-benar takwa. Nah untuk orang-orang yang benar-benar takwa, benar-benar dekat sama Allah, maka semua gerak-geriknya kendalinya di Allah gitu ya. Kendalinya di Allah. Tangan bergerak, Allah di situnya. Jadi makanya kita harus hati-hati nih kalau orang sudah di level udah soleh banget, hati-hati.
yang ngomong Allah, yang bergerakin Allah. Walaupun hakikatnya adalah Pak, adalah Allah hakikatnya Pak ya. Tapi kalau orang yang bertakwa itu gerak-geraknya benar-benar dituntun oleh Allah Subhanahu ucapannya. Makanya ada orang sekali ngomong kejadian, ya Allahnya memang yang mengucapkan itu. Gitu ya. Walaupun kita juga bergerak nih, tapi geraknya kita bisa ada hasutan-hasutan dari setan. Ibadah kita bisa geraknya kaki dari rumah melangkah Pak. Orang mau ibadah, tapi bisa jadi langkahan itu karena nggak enak sama tetangga. Langkah hati kita sama barangkali karena apa? Karena ditegur sama DKM-nya. Jadi gak enak juga kalau nggak berangkat misalnya. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar takwa, memang kakinya digerakkan oleh Allah untuk Allah, tangannya dari Allah untuk Allah. Jadi semuanya Pak Eko, Allah digerakkan oleh Allah untuk Allah, untuk Allah. Semuanya adalah itu puncaknya orang takwa itu begitu Pak. Puncaknya orang takwa itu tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali dia menyadari itu dari Allah dan untuk Allah. Maksudnya dia berbicara seperti apa tadi? Berbicara dari Allah, tangannya digerakkan seperti tangan Allah yang bergerak. Itu jadi intinya itu bahwa orang kalau sudah di level takwa yang benar-benar takwa, dia akan menyadari bahwa gerakan semuanya Allah dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebenarnya balasan paling nikmat bagi orang yang bertakwa. Bukan surga, bukan pahala nanti sebenarnya. Kalau surga itu ya untuk orang-orang yang awam sebenarnya diiming-imingi, ya. Nah gitu. Kayak gambarannya begitu ya. Gambarannya jadi semua gerak-geriknya orang bertakwa itu penuh kesadaran dari Allah, kemudian tujuannya hanya untuk Allah. Gitu. Yang lain barangkali dari cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.